Lu baju Brasil kok ngomongin Prancis gimana sih? Ini depannya Prancis ini layak dapat A lah. Oke. Lini belakang ya A minus lah. Oke. Nah untuk lini tengahnya ini B plus lah. Halo football, selamat datang kembali di MNC Extra Time, dan kali ini kita akan membahas timnas Prancis yang katanya digadang-gadang sebagai salah satu tim terkuat di edisi Piala Dunia kali ini. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya bersama dua rekan saya, ada Vino dan juga ada Pak Ismail. Dia adalah salah satu member Komunitas Pandit Indonesia dan juga netizen menyematkan predikat ke beliau ini sebagai bapak-bapak berkacamata yang jago kuis bola. Kalau teman-teman penasaran, cek aja nih di akun-akunnya Komunitas Pandit Indonesia. Pasti salah satu figur yang dinotis adalah pria berkacamata ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba menggali nih POV-nya Pak Ismail terkait timnas Prancis. Emang sejatuh cinta itu Pak sama timnas Prancis? Kira-kira fans timnas Prancis dari mana? Sejak kapan? Kalau fancy sih bukan ya, tapi Oke. secara objektif Prancis untuk tahun ini sepertinya jadi kandidat terkuat untuk jadi juara Piala Dunia. Dibandingkan dengan tim-tim unggulan yang lainnya, saya kira Prancis ada di pole position untuk jadi juara Piala Dunia. Oke, dari skuad yang di bawah nih Pak, Iya. dari skuad yang di desa bawah nih, kira-kira yang menurut Pak Ismail yang mereka punya kekuatan nih. Kalau di depan kita ada Mbappe. Iya. Sementara kan banyak yang notice juga soal lini tengah nih, Pak Ismail. Gimana? Iya. Mungkin analoginya gini ya, kalau Pak Andri kan dosen ya, Oke. kalau lini depannya Prancis ini layak dapat A lah. Gitu. Oke. Lini belakang ya A minus lah. Oke. Nah untuk lini tengahnya ini B plus lah. Jadi tidak jelek, tapi juga tidak terlalu istimewa karena di situ kan N'Golo Kante udah termakan usia. 34 ya kalau nggak salah. Iya, 91 ya, 34 35 kan. Ada Rabiot, Rabiot, terus Tchouaméni sedang Tchouaméni, tidak oke. dalam Performa performa ya. Terus juga yang junior itu Emery juga masih terlalu hijau sih kalau saya lihat. Jadi mungkin starternya kemungkinan kan Manu Kone sama N'Golo Kante. Tidak jelek tapi tidak terlalu istimewa sih kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya sih sama, nggak jauh beda, cuman kalau menurut saya di bagian bek kanan bek kiri ini cukup shaky ya, karena dari Piala Dunia kemarin di 2022 juga bek kanan dan kiri ini selalu jadi kelemahan karena bek kanan kiri Prancis ini mainnya kan overlap dan lumayan jauh dan ngasih ruang yang lumayan kosong, dan dimana pemain tengahnya pun mengejar batu cover di bagian kanan kiri, makanya paling bagian itu sih kayak harus dikoreksi. Lu baju Brasil kok ngomongin Prancis gimana sih? Apa nih pemain yang lu notice nih? Pemain yang lu notice kayaknya akan kayak banyak yang bilang ada Olise yang punya potensial Betul. jadi pemain muda terbaik ya bahkan. Dan lu sama Pak Ismail nih, itu pemain-pemain yang selain Olise nih yang punya potensial untuk jadi bintang di edisi kali ini untuk timnas Prancis. Saya Marcus Thuram. Marcus Thuram. Betul. Apa? Boleh beri justifikasinya? Karena kalau menurut saya Marcus Thuram itu tipe pemain yang dibutuhin sama Prancis, yang dimana orangnya itu kalau nggak salah hitmapnya tuh ada di kiri ya Pak. Hitmapnya di kiri, dia selalu main di kiri karena Prancis ini selalu main di kiri dan Marcus Thuram ini kira-kira yang bisa nunggu bola di bagian kiri. Dari Pak Ismail gimana Pak? Saya kira ini waktunya pembuktian untuk Oke. Ousmane Dembele kan. Setelah dia menampilkan performa terbaik di PSG ya. Di PSG kemarin juga kan Ballon d'Or kan. Oke, Tahun benar. kemarin, jadi ya ini pembuktian dalam tanda kutip kelayakannya lah sebagai pemain terbaik di dunia saat ini. Tapi menurut Pak Ismail nih, tadi kan sempat dinotis soal lini belakang dan juga lini tengah ya. Iya. Nah, dan kata Pak Ismail tuh lini depan itu bisa mendapatkan nilai A dalam kategori nilai. Hmm. Nah, ini kan ada banyak nih Pak. Ya. Ini gimana nih si Desa milih nih di antara Mbappe, Thuram tadi yang disebut, ada Olise, ada Dembele yang kita tahu di PSG itu udah jadi penyerang tengah dan posisi yang sama dengan Mbappe di Mbappe. Real Madrid. Itu gimana nih, Pak? Ini kalau saya memposisikan sebagai Deschamps ya, saya pikir untuk posisi sayap kanan hampir pasti akan diambil oleh Olise. Nah untuk kiri dan tengahnya ya mungkin Mbappe dengan Dembele gitu, atau nanti
Barcola atau Due yang masuk di situ. Oh iya, saya lupa ada Doi dan Barcola juga kan. Iya. Berarti ada 5-6 pemain ini depan. Iya. Semelimpah itu. Persaingan ketat ya. Iya, semelimpah itu dan ada satu kartu truf lagi Prancis di Edisi kali ini. Karena mereka memanggil Mateta. Iya, yang dari Crystal Palace ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti dalam kondisi pertandingan udah buntu, udah stuck, butuh kan satu target man yang badannya tinggi besar, taruh di depan, lempar bola ke depan. Saya kira nanti peran Mateta akan sangat penting di situ. Ketika dalam kondisi stuck. Berarti akan sangat banyak ya pemain di depan, ada Thuram, Mateta, ada Due, ada Dembele, Mbappe, Barcola, Olise. Iya. Mewah banget tuh depannya. Iya, ini Gila. skuad paling mewah ini. Lini depannya paling mewah. Iya. Tapi tanpa suplai bola yang bagus, harusnya tidak semenakutkan itu lah ya. Tapi menurut Pak Ismail nih, pemain-pemain Prancis yang saat ini sebenarnya layak untuk dipanggil nih ya, untuk menambal skuad Prancis yang dibawa ke Piala Dunia harusnya siapa? Dan yang sebenarnya saat ini udah ada di skuad, sebenarnya nggak perlu dibawa deh, udah nggak usah ada pemain lain. Kayak lini depan usai kebanyakan kan? Iya, lini depan. Kalau saya sih malah mungkin Thuram kayak jadi ini ya, over ini sih. Apa namanya? Mungkin tidak terlalu. Tapi kan iya bisa jadi. Tapi pertimbangan ini performanya di Inter. Di Inter sih ya. Kalau ini ya, kalau preferensi saya sih bermain seperti ala PSG aja gitu. Jadi Dembele, Doe atau Barcola tambah Olise. Karena Mbappe pasti udah dapet tuh, karena dia kapten kan. Iya. Tiket starting. Lini tengah sama belakang Pak, kiper dan back sama gelandang itu kira-kira siapa yang harusnya dibawa nih? Saya kira semua pemain terbaik sudah dibawa ya. Sudah maksimal yang dimiliki Prancis dan sudah dibawa semua gitu. Dan saya mau notice misalnya di kiper lah, kalau dibandingin sama 4 tahun yang lalu, tentu mainnya lebih bagus lah daripada Hugo Lloris lah gitu. Ini subjektif saya, menurut saya ya. Ada peningkatan lah kalau Lloris dari sektor kiper. Iya, kiper. Terus di back juga Saliba semakin matang kan. Ada Upamecano, ada Ibu Konate di situ sebagai center back, terus jadi fullback di kiri kanan. Ada Digne di kiri, Jules Koundé juga di kanan gitu. Jadi cukup Di tengah Pak, kan tadi dibilang mau dibilang baik juga enggak, mau dibilang nggak baik juga enggak. Kira-kira siapa nih harusnya yang bisa melengkapi nih? Untuk memberikan ini ya, biar nanti A dari tadi kan Pak Ismail bilang di depannya udah A nih, belakangnya udah kayak gitu. Nah, biar A juga nih di tengah nih kira-kira siapa nih pemain yang sebenarnya harus dibawa nih sama Desa? sebenarnya sudah dibawa semua sih. Cuma mungkin nanti kayaknya Ryan Cherki perlu bermain di tengah, jadi sebagai AM. Oh iya gitu. Iya, jadi mungkin bisa bermain dengan 4-2-3-1. Jadi Cherki akan bermain sebagai AM. Iya. 2 double pivot ya, Manu Kone sama N'Golo Kante gitu. Atau Tchouaméni ya. Atau Tchouaméni bisa di situ. Jadi 2 itu menjaga kedalaman, kemudian ya Cherki dan 3 di depan itu ya usaha mereka lah, suka-suka mereka lah 4 orang di depan itu. Dan lu Vin, ada nggak pemain yang sebenarnya harus dibawa untuk di gelandang Prancis? Kalau saya sih lebih mengarah ke fleksibilitas pemain ya. Di sini tuh ada satu pemain yang menurut saya nggak tahu juga dia itu siapa. Itu namanya Guardiol dari dia Roma, mainnya di Roma. Dia itu main di central defensive midfielder. Ya menurut saya dengan Camavinga yang main gitu Mbak. Jadi menurut lu kan si Kone ini dipanggil kan? Iya. Harusnya diganti sama karena buat tiket dia masuk ke starting line up pun itu bakal susah karena persaingannya ada Tchouaméni sama Rabiot. Nah, jadi kemudian Camavinga maksudnya buat fleksibilitas dia juga bisa main di central midfielder, bisa defensive midfielder, bahkan bisa main di attacking midfielder juga gitu kan. Begitu aja. Oke, kira-kira nih Pak Prancis ini di edisi kali ini bakal sejauh mana nih? Apakah kayak edisi 2018 bisa juara, edisi 2002 masuk final kalah sama Argentina. Nah, di edisi kali ini kira-kira nih? Seharusnya minimal masuk final sih. Seharusnya. Kalau di bawah itu berarti dia underachieve gitu.
Karena ini sekuatnya sangat Iya, mewah, ya. sebenarnya sangat mewah gitu. Cuma saya tadi coba lihat ini apa bagannya Oke. di fase knockout itu. Ada kemungkinan besar nanti kalau tidak ada kejutan yang berarti ya di babak 16 besar Prancis bisa bertemu Jerman. Nah, Oke. ini bisa jadi sandungan bagi langkah Prancis karena Jerman punya satu kartu yang kebetulan juga jadi kelemahannya Prancis, yaitu kemampuan adu penalti. Tuh. Iya, jadi kan saya seumur-umur belum pernah lihat Jerman kalah ya adu penalti ya. Buat kipernya sih. Iya, jadi Benar-benar. dan Prancis kebetulan kurang bagus dalam itu gitu. Jadi Eksekusi penalti. iya, jadi kalau misalnya Jerman bisa menahan Prancis 120 menit imbang, kemudian pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti, saya pegang Jerman sih. Oke, tapi kan biar teman-teman tahu juga di rumah, Jerman saat ini tuh mirip kayak 2010 ya. Karena mereka itu masih masa transisi, bahkan Julian Nagelsmann membawa banyak pemain muda nih. Iya, iya. Praktis yang meninggalkan pemain senior ada Neuer, ada Joshua Kimmich, Rudiger ya. Jadi semuanya banyak pemain muda. Jadi bukan tidak mungkin ya Prancis bisa melenggang lebih jauh lagi ke fase yang tadi diprediksi, yaitu bisa sampai partai puncak. Nah, ada satu lagi nih, dengar-dengar Pak Ismail ini suka sama timnas Brasil katanya. Kira-kira kenapa tuh? Ini karena basicnya karena saya fans Milan ya. Oke. Oh, Ancelotti dong. Iya, Ancelotti. jadi saya ya pengen lihat Ancelotti Tapi juara ini Pak, Brasil ini kan ibaratnya nggak kayak edisi sebelumnya ya, misalnya Iya. Neymar lagi prime, jadi nggak ada sosok yang kayak bintang gitu loh. Iya. Apakah itu berpengaruh atau ya udah Brasil akan tampil beda di edisi kali ini? Kita tahu itu Brasil selalu identik dengan ada satu pemain yang jadi pemain bintang, jadi senternya. Sementara sekarang tuh kayak berimbang gitu. Nah, gimana nih Ancelotti akan meramu skuad yang ya secara marquee player atau apa istilah ranking playernya masih rata-rata lah, nggak ada kayak misalnya Prancis ada Mbappe, di Inggris ada Harry Kane, di Brasil itu kayak merata aja. Neymar juga ya tidak dalam performa terbaiknya juga. Malah ini satu apa ya, satu benefit dan satu keunggulan dari Brasil ya. Jadi mereka tidak bertumbuh pada satu dua pemain bintang tertentu. Kemudian juga ya kita tahu Ancelotti punya kemampuan untuk manajemen sebuah tim. Brasil ini kan kadang kendalanya kan pemainnya kadang main semaunya sendiri gitu kan. Kadang pelatih tidak bisa memegang ruang ganti. Dulu kan pernah ada yang kalau ingat ini di Copa America ya 2024 Yang Alves. bukan Atau yang Dorival siapa itu yang kayaknya tidak terlalu di respect oleh pemain-pemainnya itu kan menunjukkan bahwa ada kecenderungan seperti itu gitu. Saya kira Ancelotti sosok yang tepat untuk bisa memegang tim ini. Nah, di Brasil ini menurut Pak Ismail siapa nih yang kira-kira bisa menjadi pemain kunci yang bisa gendong tim? Kan di situ ada Vinicius, ada Rafinha, di tengah ada Casemiro. Yang saya Casemiro secara usia juga udah usia-usia yang tidak muda lagi lah. Kiper sih menurut saya salah satu isu juga di Brasil. Kipernya udah pada Iya, gitu. Kipernya sudah. ya tapi ya ada Alisson, ada Ederson kan gitu. Ya, saya membayangkan Brasil nanti mungkin akan bermain seperti Madridnya Ancelotti gitu. Bola dilempar ke depan, ada Vini, Ada Rafinha yang mereka akan counter attack di depan mengandalkan speed gitu. Kedalamannya tetap ada Casemiro kan tadi sama Bruno Guimaraes. Ada Cunha juga. Cunha terus Paqueta juga. Martinelli juga dipanggil. Betul. Jadi ya mungkin akan bermain dengan cara Madrid dulu ya. Zamannya Ancelotti. Berarti optimis nih dengan Brasil nih. Kebetulan ada satu poin plus. CB-nya lumayan bagus. Oh iya. Sekarang Oke. Marquinhos dengan Gabriel. Gabriel, oh ya, Arsenal sama PSG. Iya, Duo, ya, karena Militao juga sering cedera ya. Iya. Itu nggak dipanggil kan? Iya. Nggak dipanggil. Jadi dua-dua ini kan sedang di dalam top Peak performnya. performa, Ya kan. oke. Selama ini kan Brasil sering bermasalah di Brasil itu ketemu pertama Maroko ya. iya Maroko. Maroko lagi bagus-bagusnya juga itu. Grupnya ini mirip sama grup dulu Brasil di 98. Oh iya. Dulu kan ketemu Maroko sama Skotlandia. Ini kan Iya, Skotlandia juga ya. juga. Satu lagi saya lupa saya. Haiti. Haiti. Ya kalau nggak salah ya Haiti. Dulu kan satunya Norway. Itu ya tahun 98 tuh. Sebenarnya ini grup yang relatif
Harusnya sih bisa disapu bersih ya, bisa sama disapu Prancis bersih. ya, Iya, bisa juara disapu. grup ya. Coba ya itu nanti. Kalau saya lihat tadi saya lihat juga di bagannya di knockout. Jadi kalau jadi juara dia akan berhadapan dengan runner up grup F apa ya? Di grupnya yang Belanda. Oh, runner up Belanda. Iya, di grupnya Belanda sama Jepang itu. Sebaliknya kalau di runner up ketemu juara grupnya, jadi kemungkinannya nanti di fase berikutnya antara ketemu Jepang atau ketemu Belanda. Dan kita tuh Jepang pernah ngalahin mereka, Iya, Belanda iya. juga selalu jadi momok Iya, gitu. itu. Jadi ya itu sih. Levin, ada tambah lagi nggak? Tuh, Ya menurut Bapak gimana Pak? Ini kan Brazil ini kan butuh banget striker ya. Dimana striker kita pun sekarang cuma paling Hendrik yang bisa kita manfaatin. Kalau di tahun-tahun kemarin pas Piala Dunia terakhir kan nyoba Gabriel Martinelli ya, dan itu nggak efektif. Sekarang kan ada banyak isu-isu yang muncul nih kayak Neymar masuk tapi Joe Pedro nggak masuk. Tapi sekarang itu jarang tuh yang punya striker murni ya. Nah, Jadi ya ini sebenarnya masalah global lah ini. Jadi bukan kasuistis Brasil kan. Jadi kalau saya melihat mungkin Cunya yang akan di depan sih. oh iya benar sih. False nine ya. Iya, Cunya di kanannya mungkin di belakangnya mungkin nanti Rafinha gitu. Vini dan Martinelli. Kurang lebih sih gitu sih. Neymar ya sebagai ini aja lah pembaca doa lah di ruang Untuk ganti. ini mengangkat moral ke ruang ganti. Jadi motivator lah Itu gitu. mirip perannya Nagatomo yang dipanggil sama Jepang. Iya, sekarang. iya. Jadi dia sengaja dipanggil untuk menetralisir atau juga menggendong ruang ganti. Oke, Football People, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di episode kami selanjutnya.